Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Darwin Prawinanata sebagai salah satu mahasiswa Fisika ITS akan menjelaskan tentang sebuah ringkasan tentang metode eksplorasi geofisika sebagai penilaian dalam evaluasi akhir semester. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu geofisika. Nah, di geofisika itu merupakan terdiri dari dua kata, yaitu geo dan fisika. Di mana geo adalah bumi dan fisika adalah sebuah ilmu. Di mana berarti geofisika itu merupakan salah satu bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Di dalamnya itu ada metodologi, elektrisitas, atmosferis, dan fisika ionosfer. Jadi termasuk pada untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi tersebut. Jadi melibatkan pengukuran-pengukuran di atas bumi. Nah, parameter fisika yang digunakan oleh batuan di dalam bumi. Jadi ditafsirkan juga bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi itu baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini pada gambar itu bisa terlihat bahwa geofisika itu mengandung uh, tiga ilmu dasar yang kita pelajari, yaitu fisika, matematika, dan geologi. Dan untuk geofisika tersebut, kita memerlukan observasi, instrumentasi, dan komputasi untuk mengukur permukaan bumi tersebut, ilmu bumi tersebut. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang metode geofisika. Metode geofisika itu sendiri itu ada banyak. Nah, ini salah satunya adalah metode potensial, metode seismik, metode HPSR mikrotremor, metode resistivitas, metode gravitasi, dan metode magnetik. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang metode self potensial. Metode self potensial itu sering dinamakan sebagai potensial diri. Nah, itu merupakan sebuah metode geofisika yang memanfaatkan parameter kelistrikan, yaitu adanya beda potensial pada titik di tempat bumi. Nah, pada self potensial itu sendiri digunakan porospot sebagai alat untuk mengukur tegangan potensial tersebut. Nah, keberadaan beda potensial tersebut itu diakibatkan adanya beberapa jenis sumber SP yang diketahui. Di antaranya adalah potensial elektrokinetik, potensial difusi, NERS, ataupun mineralisasi dari suatu logam tersebut. Nah, dapat digambarkan, metode ini merupakan salah satu metode geofisika tertua yang ditemukan pada tahun 1830-an. Jadi pada metode ini pengukuran dapat digunakan dengan dua metode, yaitu ada metode fixed base dan metode Lightprop. Di mana pada metode fixed base itu merupakan kita membutuhkan satu buah elektroda, yaitu porospot itu sendiri. Yang dimana porospot itu berisi larutan elektrolit. Nah, misalkan larutan tersebut adalah CuSO4 dan pada bagian bawah atau bagian alas dari porospot tersebut memiliki sifat benda yang semi permeable. Jadi pada fixed base itu elektroda itu lain itu bergerak menyusuri titik-titik yang direncanakan. Jadi bisa diletakkan pada satu titik. Sedangkan pada metode Lightprop itu menggunakan dua elektroda sekaligus porospot. Jadi yaitu pengukuran itu dapat dilakukan dengan mencatat nilai beda potensial antara dipol potensial pada dua porospot tersebut. Jadi kemudian dipol tersebut dapat bergerak dengan cara elektroda di belakang itu melompati elektroda di depannya. Nah, pada metode self potensial hasil data dari tegangan tersebut dapat diinterpretasikan dengan membuat peta kontur tersebut. Jadi dari nilai-nilai tegangan tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kandungan air atau kandungan pada dalam tanah tersebut apa saja. Selanjutnya ada metode HPSR mikrotremor, di mana mikrotremor itu merupakan getaran lemah pada permukaan bumi yang bersumber dari aktivitas manusia dan alam. Jadi seperti aktivitas lalu lintas, kendaraan, pabrik, interaksi antara bangunan dan pohon yang tertiup angin, serta gelombang laut. Nah, pada metode mikrotremor tersebut akan dibantu dengan metode HVSR atau horizontal to vertical spectral ratio, di mana pada HVSR tersebut biasanya digunakan, jadi itu mengukur gelombang-gelombang
yang secara bolak-balik itu dari arah horizontal ke vertikal gitu. Jadi ada beberapa kelebihan dari percobaan ini. Jadi itu adalah praktis, bisa digunakan di sembarang tempat, kecuali tempat yang berair. Jadi lebih efisien karena peralatan mikrotremor itu sangat ringan, sehingga tidak membutuhkan tenaga banyak dalam hal mengangkat alat tersebut. Terus pada mikrotremor itu juga memiliki prinsipnya, cara kerjanya itu pada gelombang dari mikrotremor itu gelombang dari permukaan bumi. Jadi itu diterima oleh alat mikrotremor tersebut. Jadi diolah dengan menggunakan software GIOSP. Jadi bisa kita menentukan nilai frekuensi natural dan frekuensi amplifikasinya. Nah, dari kedua nilai tersebut kita bisa menggunakannya untuk mengukur indeks kerentanan. Jadi indeks kerentanan ini kita bisa mengukur untuk apakah bangunan ini bisa bertahan pada getaran, gempa bumi, gitu. Terus gelombang yang digunakan itu adalah gelombang transversal, di mana pada prinsipnya gelombang tersebut memantul jadi seperti dalam hukum Snellius, gitu. Jadi terdapat dua medium yang berbeda. Jadi ada gelombang, misalnya gelombang dari bedrock itu gelombangnya memantul ke atas, dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Jadi lama-lama itu pada alat mikrotremor tersebut mencatat frekuensi yang dihasilkan. Nah, terus maka pada gelombang tersebut juga mengalami reflektasi dan transmisi. Nah, gelombang tersebut di transmisi bisa menjauhi atau mendekati garis normal. Terus gelombang dari hasil mikrotremor dibawa mengolah dengan software GIOSP untuk mengukur kurva HP. Jadi didapatkan nanti kurva HP dan interpretasi dan gambar dari interpretasinya tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan nilai indeks kerentanan dan frekuensi natural serta koordinat X Y-nya tersebut. Selanjutnya ada metode seismik. Jadi metode seismik itu merupakan metode eksplorasi jadi untuk pengukuran respon gelombang seismik yang dimasukkan dalam tanah, kemudian direfleksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batasan batuan tersebut. Jadi metode seismik ini biasanya untuk mengukur waktu yang diperlukan suatu impuls suara untuk maju dari sumber suara, terbantu oleh batas-batas tanah pada suatu geopon. Jadi itu menggunakan geopon. Analisisnya untuk echo sounding, bawah tanah atau kapal seperti pada gambar yang ditunjukkan. Jadi metode ini juga ada dua macam. Jadi menggunakan metode refraksi dan seismik refraksi. Bedanya ya, kalau refraksi itu kan suatu metode untuk membiaskan gelombangnya tersebut di bawah permukaan tanah, seperti pada gambar. Lalu dengan dihitung berdasarkan waktu jalan dari getaran medium tersebut yang dibangkitkan oleh suatu sumber yang bervariasi. Sedangkan refleksi itu mengukur waktu yang diperlukan suatu input suara maju dari sumber suara. Jadi dipantulkan suara tersebut. Nah, next untuk metode resistivitas. Jadi metode resistivitas itu merupakan salah satu metode geofisika aktif. Disebut aktif itu karena parameter yang diukur itu merupakan respon batuan. Jadi ketika dikenai medan batuan, medan gangguan buatan. Jadi resistivitas atau tahanan jenis merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk mengalami arus listrik. Jadi kenapa kita menggunakan resistivitas dibanding resistansi atau R sendiri? Karena pada nilai resistansi itu nilainya kurang akurat. Karena pada batuan tersebut memiliki jenis batuan yang berbeda, serta memiliki penyusun dari batuan tersebut bentuk ukuran yang mempengaruhi nilai resistivitas juga. Maka jadi lebih menggunakan resistivitas dibandingkan menggunakan resistansi. Gitu. Terus adanya nilai resistivitas itu jadi itu berbeda-beda. Halnya itu ada porositas, mineral penyusun, permeabilitas dan lain-lain. Terus ada teknik untuk konfigurasinya juga ada konfigurasi Schlumberger
konfigurasi Wener, dipol, dan pole dipol. Lalu ada teknik pengukuran resistivitas. Jadi dengan ada menggunakan vertical electrical sounding, mapping, topografi, dan anisotropi. Nah, untuk faktornya itu ada faktor tekanan dan temperatur. Jadi resistivitas itu berpengaruh besar terhadap temperatur maupun namun sedikit terhadap tekanan. Jadi semakin tinggi temperatur, maka resistivitasnya akan kecil. Terus ada komposisi garam juga. Jadi ada resistivitas fluida formasi, tergantung pada konsentrasi dan jenis garam yang terlarut di dalamnya. Terus selanjutnya ada metode magnetik. Jadi metode magnetik ini salah satu metode geofisika untuk menyelidiki kondisi permukaan bumi, merupakan sifat magnetan buatan diidentifikasi oleh kerentanan magnet buatan batuan. Jadi di bumi sendiri sudah sejak kala lama itu ada suatu medan magnetik bumi tersebut. Di mana metode ini untuk minyak bumi, panas bumi, batuan mineral, ataupun keperluan untuk memantau gunung api. Jadi pada metode magnetik ini kita bisa didasarkan itu pengukurannya dengan intensitas dari medan magnet itu sendiri. Di bawah itu ada suseptibilitas, kita mengukur itu. Lalu variasi atau anomali yang berada pada latar belakang medan yang relatif besar. Variasi intensitasnya itu diukur, terus kemudian ditafsirkan dalam bentuk distribusi bahan magnetik di dalam permukaan. Jadi dan kemudian itu dijadikan dasar untuk pendugaan geologi yang mungkin. Jadi pengukuran ini bisa dengan memanfaatkan suatu medan magnetik sendiri. Jadi aplikasinya itu bisa anomali magnetik, geotermal, lalu identifikasi tambang besi yang nanti akan dibuat dalam suatu peta kontur. Terus ada berikutnya ada metode gravitasi. Jadi metode gravitasi jadi didasarkan pada pengukuran dengan menggunakan gravitasi. Jadi metode ini kita adanya variasi medan gravitasi itu akibat variasi rapat massa buatan batuan di dalam permukaan, sehingga jadi pelaksanaan yang diselidiki itu perbedaan medan gravitasi yang dari suatu titik observasi terhadap suatu titik observasi lainnya. Jadi umumnya itu digunakan untuk jebakan minyak atau oil trap. Di situ untuk penambangan biasanya. Lalu di samping itu dipakai biasanya untuk eksplorasi mineral dan lainnya. Jadi ada faktor-faktor, ada tahap-tahapnya juga. Untuk tahap-tahapnya sendiri kita bisa akuisisi data terlebih dahulu. Akuisisi data maksudnya. Terus ada processing data, lalu kita interpretasikan data tersebut menjadi suatu data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.